Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Maba'ad, teman-teman kelas 7. Alhamdulillah, ini pertama kalinya kita ketemu ya di pelajaran fikih. Teman-teman, insyaallah fikih bersama Mr. Febri ya. Insyaallah taala. Insyaallah teman-teman akan bersama Mr. Febrian ya. Panggil aja dengan Mr. Febri. Jadi Mr. Febri mengajar untuk kelas 7, terkhusus di 7 Aisyah dan 7 Hafsah, yaitu pelajaran akidah dan pelajaran fikih. Jadi selama 1 tahun ke depan insyaallah taala kalian bersama Mr. Febri ya. Panggil saja Mr. Febri atau Mr. Febrian. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama mata pelajaran kita. Mata pelajaran kita adalah fikih ya. Kalau di buku kalian namanya fikih ibadah. Ya, ada fikih ibadah. Apa sih fikih itu teman-teman sekalian? Fikih itu teman-teman sekalian secara bahasa artinya adalah paham atau paham ya, mengerti, itu fikih. Makanya Nabi SAW mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mendoakan Allahumma yufaqihu fid din wa yu'allimu ta'wilah. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas, fahamkan Ibnu Abbas. Ya. Jadi faqih itu artinya paham. Fikih itu artinya paham. Juga teman-teman sekalian terdapat dalam surah An-Nisa ayat 78 di mana ya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa orang-orang munafik itu tidak fikih, ya, artinya tidak paham. Gitu. Jadi ini secara bahasa bahwa fikih itu ya artinya adalah faham, mengerti. Ya, al-fiqhu yakni al-fahmu. Ya, fikih adalah faham. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf, yaitu orang yang telah dibebankan syariat ya. Jadi fikih artinya pengetahuan tentang hukum-hukum, apakah ini mubah, apakah ini makruh, apakah ini haram, apakah ini halal gitu ya, atau hukum-hukum syariat itu sendiri. Jadi yang dibahas dalam fikih itu tadi teman-teman sekalian, hukum-hukum, misalkan tata cara ibadah. Sholat itu seperti apa, puasa itu seperti apa, bersuci itu seperti apa, haji itu seperti apa. Nah itu dibahasnya di fikih, cara beribadah namanya. Gitu. Jadi kita fikih itu yang dibahas itu pengetahuan tentang cara ibadah, tentang hukum syariat. Gitu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar fikih? Kenapa? Ya. Kalau kita belajar ya, kita harus tahu apa sih fungsinya belajar ini gitu loh. Jangan hanya sekedar kita belajar tapi kita nggak tahu ya apa sih maksudnya belajar pelajaran fikih itu apa sih. Nah maka kita harus menjawabnya. Nah belajar fikih ya alasannya karena fikih ya mencakup dan mengatur seluruh perbuatan manusia yang tadi saya sampaikan. Ibadah-ibadah kita itu diketahuinya dari fikih, tata caranya. Ya kan, misalkan kita mau bersuci ya dari hadas besar, gimana sih caranya? Nah itu fikih namanya. Gimana caranya berwudu, itu namanya fikih. Gimana caranya sholat, itu namanya fikih. Kalau kita nggak belajar fikih, kita nggak tahu cara berwudu, cara mandi besar, cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara haji, kita nggak bakal tahu. Makanya perlu belajar fikih. Baik. Selanjutnya sumber-sumber hukum fikih. Jadi kalau fikih itu sumber hukumnya ada 4 ya. Ada Al-Qur'an, As-Sunnah, Qiyas dan Ijma. Ya. Al-Qur'an ya tentu Al-Qur'an yang kita baca. Jadi dalam Al-Qur'an misalnya bagaimana cara puasa, di Al-Qur'an dijelaskan. Kalau di Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci, dijelaskan dalam As-Sunnah atau hadis. Ya, dalam As-Sunnah kurang rinci dikiaskan atau di Ijma. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi sumber utamanya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran yang 30 juz ini adalah sumber. Misalkan kita mau tahu cara berwudu, di Al-Quran dijelaskan. Ya kan? Dan di Al-Quran masih kurang
jelas ya, dijelaskan dalam as-sunnah atau hadis. Gitu teman-teman sekalian. Itu mata pelajaran kita ya tentang fikih, agar kita nggak bingung. Oh ternyata fikih itu tentang ibadah ya. Iya, makanya kita itu bukunya ya namanya fikih ibadah ya, namanya fikih ibadah gitu. Selanjutnya bisa juga mau jelasin peraturan kita selama KBM ya, kegiatan belajar mengajar, karena kita masih online. Ini peraturannya tolong dipahami dengan baik ya. Yang pertama, tidak ada remedial di PTS, PAS dan PAT. Jadi kalian nggak ada remedial kalau di PTS ya. KKM fikih itu 75 ya, KKM fikih itu 75. Jadi kalau kalian nanti di PTS remedial, tidak ada remedial ya, tidak ada remedial ya. Kalau di bawah KKM tidak ada remedial. Terus gimana Mister? Kalian harus berusaha di nilai tugas. Jadi ketika Mister Febri ngasih tugas, kalian segera kerjakan, jangan ditunda, apalagi terlupa, karena itu adalah nilai kalian dan nilai tugas kalian. Oke. Yang kedua, wajib absen ya, harus absen di kolom komentar ya ketika nanti ada tugas di GCR. Yang ketiga, wajib mengerjakan tugas. Yang keempat, menyalakan kamera selama meeting di Zoom ya. Selanjutnya, izin kepada guru mapel ya kalau ada kendala. Yang terakhir, 3 kali tidak ikut Zoom dipastikan nilai pas KKM ya. Jadi kalian harus mengikuti, kalau ada Zoom meeting harus diikuti, ada di GCR kalian harus ikuti. Pokoknya setiap ada tugas dikerjakan. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Kita baru masuk materi di buku ya. Silakan buka halaman 1 di buku paket. Kita materinya bahas sedikit aja ya, karena ini materi pertama, kita lebih kepada pengenalan pembelajaran ya. Selanjutnya ya, di bab 1 pertemuan 1 yaitu tentang toharoh. Ya, apa sih toharoh? Toharoh itu membersihkan diri ya. Ya, toharoh itu membersihkan diri. Ini merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari keseharian manusia ya teman-teman. Kita pasti suka bersih ya. Ya, suka bersih-bersih dari najis. Misalkan habis buang air kecil, itu pasti bersih-bersih. Atau mandi, itu kan bersih-bersih namanya ya. Atau membersihkan rumah, itu toharoh. Ya teman-teman sekalian. Nah, toharoh itu penting teman-teman. Kenapa? Karena setengah dari iman. Nabi SAW bersabda, ini di halaman 1 ada, at-tuhuru syatrul iman. Toharoh itu, bersuci itu setengah dari iman. Jadi kalau kita punya iman, kita sering-sering bersuci ya, sering-sering toharoh. Yang kedua, syarat sah sholat. Kalau kita mau sholat, gak boleh kita sholat sebelum kita suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas besar kita dibersihkan dengan mandi junub, hadas kecil dibersihkan dari wudu. Makanya kita nggak boleh sholat sebelum berwudu. Ya, meskipun kita udah bersih nih, udah wangi, tapi belum berwudu, belum boleh sholat. Yang selanjutnya, syarat menyentuh Al-Quran. Jadi kita mau menyentuh Al-Quran, kita harus punya wudu dulu teman-teman. Harus suci dulu kita. Gak boleh kita menyentuh Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran dengan menyentuh Al-Quran ya tanpa memiliki wudu, tidak boleh. Baik, selanjutnya kita akan bahas definisi toharoh secara bahasa. Artinya adalah bersih ya, kotoran yang bersifat fisik maupun maknawi. Karena ada kotoran itu bersifatnya fisik, ada yang maknawi. Ya, nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Jadi kotoran itu ada yang bentuknya fisik. Ya, fisik contohnya apa? Feses ya. Afwan, bisa nyebutnya feses ya, atau kotoran manusia, air kencing, itu namanya kotoran fisik. Ya. Adapun maknawi ya, nanti selain fisik tadi. Secara istilah, apa sih toharoh? Istilah ya, secara istilah toharoh adalah bersih dan sucinya badan dari najis maupun hadas. Bersih dari najis ya, baik fisik maupun maknawi. Bersih dari hadas. Nah, kita akan membahas perbedaan najis dan hadas. Karena toharoh adalah bersih dari najis dan hadas. Najis adalah benda yang dianggap kotor oleh syariat. Jadi yang dianggap kotor itu namanya najis. Contohnya apa? Air kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, itu najis. Ya kan? Kalau hadas,
hadas itu sifatnya yang terjadi pada badan sehingga menghilangkan kesucian. Misalkan manusia ini kan suci, aslinya suci, tapi karena dia ya kentut, maka dia jadi berhadas. Orangnya nggak najis, cuman berhadas aja, ya seperti kentut, haid. Orangnya suci, nggak najis, cuman karena dia kentut, jadi dia berhadas kecil. Karena dia haid, dia berhadas besar. Jadi hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu dibersihkan, disucikan dengan cara berwudu. Hadas besar disucikan dengan cara mandi junub. Contohnya haid, kalau kalian yang perempuan itu haid, kalian itu berhadas tapi kalian gak najis. Kalian gak najis tapi hadas, kan sifat kalian itu kena sesuatu yang menjadikan kalian berhadas. Gitu, ya. Jadikan kalian berhadas. Kalian gak najis, cuman berhadas. Gitu. Kalau kalian kentut jadi hadas kecil, kalian haid jadi hadas besar. Mungkin untuk di pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai sini aja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tadi tugasnya mencatat apa yang bisa sampaikan ya. Catat yang menurut kalian penting ya. Silahkan dicatat semampu kalian. Barakallahu fikunna jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.